Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Ya, alhamdulillah sehat semua ya. Oke, sebelum kita mulai mata pelajaran kita hari ini, kita doa terlebih dahulu. Silahkan Mbak Elo, ketuai, untuk baca doa, silahkan. Kita hari ini masuk ke materi yang ketiga, yaitu teks editorial. Ya, saya cek kehadirannya terlebih dahulu. Yang pertama, Asifatul Fadilah, Dina Maulidia Nurbaiti. Oke, tujuan kalian hari ini adalah mengidentifikasi teks editorial yang kalian baca secara intensif menggunakan metode SQ3R. Jadi ada 4 segmen nanti kita belajar. Yang pertama adalah kalian membandingkan 2 video yang akan saya tampilkan nanti. Kemudian yang kedua, kalian harus bisa mencari atau mengidentifikasi fakta opini dalam teks editorial. Tentunya dengan membaca intensif. Kemudian yang terakhir adalah menganalisis jenis opini dalam teks editorial. Ya. Hal yang harus kalian perhatikan yang pertama adalah kalian membuat kelompok. Ya, satu kelompok terdiri dari 5, karena ini jumlahnya 22, atau 6 orang dalam satu kelompok. Ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. KKM atau kriteria ketuntasan minimal teks editorial ini untuk kelas ini sebesar 73. Jadi kalian harus mampu meraih angka 73. Kalau kalian tidak mampu meraih angka 73, kalian diremisi kalian. Oke, selanjutnya yang perlu kalian perhatikan adalah nanti kalian amati video-video dan tayangan-tayangan yang ditampilkan oleh saya gitu ya. Amati, cermati, ya, dalami, ya, kira-kira apa maksud dari video tersebut, ya, video atau tampilan tersebut. Kalian, nah sesuai tujuan tadi, kalian harus bisa mengamati kira-kira perbandingan 2 video itu apa. Amati ya. Perlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Ya, baik. Kalian sudah mengamati 2 video yang ditayangkan tadi ya. Kira-kira ini apa perbedaan atau jangan-jangan ada persamaannya juga ya? Apa kira-kira persamaan dan perbedaan dari 2 video tadi? Mungkin perwakilan kelompok menyampaikan. Silahkan Mbak Elo, silahkan Mbak Elo. Persamaannya sama-sama membahas sesuatu yang baru, sama-sama dimuat dalam video, terus Ya. sama-sama fakta, bukan fakta. Oke. Ya, menurut Mbak Elo dari kelompok 4, sama-sama mengungkapkan sebuah fakta, sama-sama ditayangkan dalam bentuk video. Kemudian yang ketiga apa tadi? Membahas sesuatu yang aktual atau yang baru atau yang hangat. Jadi berita video yang pertama ya, video yang pertama dan yang kedua itu sama-sama membahas sesuatu yang baru. Ya, yang baru. Apa yang baru? Sama-sama membahas COVID ya.
Video 1 bahas COVID, video kedua membahas tentang COVID. Jadi sama-sama sesuatu yang baru, membahas sesuatu yang baru. Oke. Kalau saya tanya sekarang, tadi diungkapkan oleh kelompok 4 perbedaan. Persamaan dari 2 video. Coba sekarang saya juga tanya, kira-kira ada perbedaannya tidak ya? Selain kelompok 4. Oke, kelompok berapa? Oke, kelompok 1. Apa perbedaannya? Jika di berita itu menyajikan fakta serta informasinya jelas, sedangkan di editorial itu menyajikan opini serta pendapatannya menyakitkan. Menyakitkan? Iya. Oke. Ya oke, ini dari kelompok 1 dari Mbak Matliah mengatakan bahwa perbedaan dari 2 video itu, video yang pertama itu lebih banyak, bagaimana tadi? Lebih banyak fakta yang terungkap. Kemudian di video yang kedua, informasinya jelas dan mengandung opini yang menyakitkan, gitu ya. Opini yang menyakitkan. Ya, saya juga perlu bertanya ini, apa opini menyakitkan itu ya, maksudnya? Meyakinkan. Oh, meyakinkan. Oke. Oke, saya ulangi lagi. Menurut kelompok 1, perbedaannya adalah yang video pertama lebih banyak mengungkap sebuah fakta, video yang kedua lebih banyak mengungkap sebuah opini yang meyakinkan ya, yang meyakinkan. Oke, ya, kalian amati slide ini. Ya, dari apa yang kalian ungkapkan kelompok 1 dan kelompok 4 tadi sudah benar ya, bahwa persamaannya adalah sama-sama membahas sesuatu yang baru, aktual, hangat. Kemudianlah, sekarang perbedaannya apa kira-kira? Sesuai dengan yang disebutkan kelompok 1 tadi ya, perbedaannya itu yang pertama kalau video berita ya itu banyak mengungkap fakta. Tapi kalau teks editorial berbeda. Bedanya di mana Pak? Teks editorial itu memang benar ada fakta, tapi yang dominan itu adalah opini. Jadi itu yang membedakan berita dan editorial. Lalu pengertian editorial itu apa, Pak? Nah, ini kan perlu dijelaskan. Saya membuat ilustrasi terlebih dahulu seperti ini ya. Ini adalah sebuah ilustrasi tentang ghibah. Faktanya di mana? Faktanya di mana? Budi punya mobil baru. Itu sebuah fakta. Kemudian respon Dani, paling-paling dia nanti jadi sombong mentang-mentang punya mobil. Itu opini Budi. Jadi secara konsep ya, secara konsep apakah ada persamaan ghibah dengan teks editorial? Saya ini hanya mengilustrasikan, menganalogikan bahwa secara konsep teks editorial itu mirip dengan ghibah. Kalau teks editorial itu kan dasar pembicaraannya, dasar pengopiniannya itu dari fakta kan? Ghibah tadi dari ilustrasi tadi itu kan sama. Dan kita coba kalian amati. Faktanya secuil, tapi opininya banyak sekali. Betul? Nah ini secara konsep mirip dengan teks editorial. Teks editorial itu kesamaan dengan berita karena diawali dari persamaan mengangkat sebuah fakta. Tapi bedanya kalau berita ya cukup hanya fakta, tapi kalau teks editorial diimbuhi, dijejali, diperbanyak opini. Saya ulangi lagi, teks editorial itu adalah sebuah teks, ya sebuah tulisan yang ada di dalam koran, yang ditulis oleh redaksi. Apa Pak yang dikomentari? Ya, yang dikomentari tim redaksi itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan nasib orang banyak atau nasib masyarakat banyak. Coba amati 2 gambar ini, kemudian dari 2 gambar ini bisa tidak kalian buat fakta dan opini? Pemerintah harus gimana? Pemerintah harus cermat dalam distribusi BLT BBM, mengingat masih banyak data yang amburadul ya, masih banyak data yang kacau ya, itu opini sudah betul. Bagus, tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, ya saya simpulkan ya, 2 kelompok tadi sudah bisa membuat kalimat fakta dan 2 kalimat opini dari gambar. Nah, inilah yang kemudian kita bahas. Di dalam teks editorial itu selalu ada 2 komponen ini.
fakta, kemudian opini. Fakta, kemudian opini. Oke. Kita kan mau bicara teks ini ya. Kita kan mau bicara teks ya. Teks itu pasti dibaca. Iya kan? Teks itu pasti dibaca kan? Nah, cara membaca itu banyak sekali jenisnya. Ya. Ya, membaca intensif itu adalah kegiatan membaca yang membutuhkan konsentrasi, ketelitian dalam rangka untuk mencari informasi secara detail. Ya, kita mempunyai teknik namanya SQ3R. Ulangi lagi, silahkan secara berkelompok berdiskusi, membaca secara intensif dengan menggunakan teknik SQ3R ya, secara berdiskusi dengan teman. Kemudian kalian mencari atau mengidentifikasi fakta dan opini. Dipersilahkan, saya beri waktu 5 menit menghadap ke depan. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini saya akan menemukan opini dan fakta dari menahan lonjakan kemiskinan. Yang pertama, yang fakta, penambahan jumlah orang miskin baru ini disebabkan penurunan agregat pendapat rumah tangga serta hilangnya pekerjaan untuk 2,6 juta sampai 36 juta orang. Terus lanjut. Fakta yang kedua, saat ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik, ada 26,42 juta orang miskin di Indonesia pada Maret 2020. Fakta yang ketiga, jumlah ini naik 1,63 juta orang dari September 2019 hingga sebanyak 24,79 juta. Oke, cukup ya. Ya, dari kelompok 1 mampu menemukan 3 fakta di dalam teks editorial yang pertama. Oke, terima kasih Mbak Tari. Bisa dipahami? Oke, kalau paham, kita lanjut membaca intensif kembali 2 teks editorial. Ya, saya akan menyediakan 2 teks editorial di LKPD. LKPD 1 teks editorial tentang menahan lonjakan kemiskinan, teks editorial kedua transisi COVID ya, dari pandemi menjadi endemi. 2 teks itu, teks 1 kan sudah dibaca tadi ya. Nah, sekarang kita fokus pada teks kedua, lalu kita mencari jenis-jenis opini dari teks, tentunya dengan teknik SQ3R. Silahkan, saya beri waktu 5 menit. Yang pertama, tanpa konsistensi jaringan pernah bermimpi pandemi COVID-19 menjadi endemi. Ya, itu kritikan. Kalau saran? Karena itu, melandainya penyebaran COVID-19 saat ini patut disyukuri, tetapi jangan euforia berlebihan sampai mengabaikan protokol kesehatan, utamanya memakai masker. Oke, ya. Ada yang mau protes? Nggak ada. Oke, terima kasih Mbak siapa? Mbak Nanda Zafira. Oke. Terima kasih. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Dari hasil pembelajaran kita hari ini, ada yang bisa menyimpulkan apa teks editorial? Ya, Mbak Fatim. Teks editorial apa, Mbak? Tulisan visi opini redaksi terhadap informasi terbaru. Ya, tulisan yang dibuat oleh tim redaksi untuk mengomentari ya berita terbaru, berita terkini, berita hari ini ya. Karena koran itu kan ganti-ganti setiap hari, jadi beritanya pasti berganti-ganti juga. Oke. Kalau saya mau tanya lagi, ada berapa jenis opini? Mbak Elo, ada berapa jenis opini, Mbak? 5. 5, apa saja? Kritik, saran, prediksi, harapan, sama penilaian. Oke, kritik, saran, prediksi, harapan, dan penilaian. Oke, betul. Jadi kalian ketika membaca teks editorial akan ada banyak jenis opini. Yang pertama adalah kritik, yang kedua adalah saran, yang ketiga adalah prediksi,
yang keempat ada harapan, yang kelima adalah Oke, yang kelima adalah penilaian. Baik, apa sih manfaat dari pembelajaran kita hari ini? Kira-kira kalian dapat apa? Dapat apa kalian? Ya, coba saya kelompok ini. Dapat apa, Mbak? Mbak Cindy? Ya, dapat apa? Penting memahami perbedaan fakta opini agar tidak mudah menelan mentah-mentah informasi atau terhindar dari hoax. Oke, apa yang kita pelajari dari pelajaran kita hari ini yaitu menurut Mbak Cindy, dengan belajar fakta dan opini, kita jadi tahu mana fakta, mana opini. Jadi ada informasi yang masuk, terutama anak-anak muda ini sekarang ya, di WhatsApp, di status macam-macam ya, Instagram dan seterusnya, tiba-tiba ada informasi. Ya, tiba-tiba ada informasi yang kita masih belum tahu itu benar atau tidak. Ya, kalau kalian sudah mampu membedakan mana fakta, mana opini, kalian akan hati-hati terhadap informasi tersebut. Apakah kalian mau menyebarkan lagi atau tidak? Mana opini. Jadi harus kritis ya terhadap informasi ya. Itu kunci dari pembelajaran kita hari ini. Jadi begini ya, untuk pertemuan selanjutnya, kalian kan sudah buat kelompok ini ya. Nah, setiap kelompok mengidentifikasi, mencari berita apa yang lagi hangat di sekitar kalian. Oke, intinya begini ya. Jadi masing-masing kelompok mencari atau mencari-cari dulu, mendaftar dulu kira-kira berita apa ya yang cocok untuk nantinya saya angkat menjadi teks editorial. Ingat-ingat tadi kita sudah belajar, teks editorial itu akan semakin menarik kalau berita yang kalian angkat adalah berita yang berdampak luas terhadap lingkungan. Nanti silahkan kalian cari masing-masing berita, kemudian nanti kalian mempresentasikan hasil temuan berita kalian di pertemuan yang akan datang. Kira-kira kalian mendapatkan berita apa ini? Nah, kita diskusikan nanti di pertemuan berikutnya, apakah berita itu menarik, apakah berita itu berdampak sosial yang luas terhadap lingkungan kita atau bagaimana? Nah, silakan kalian pembelajaran kita hari ini dengan doa. Silahkan Mbak Elok untuk berdoa. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik, terima kasih atas pertemuan kita hari ini. Kita nanti berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.